Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi ada pertanyaan, bagaimana dengan organisasi selain organisasi bisnis? Ya, apakah di dalam organisasi lain itu juga disebut manajer? Ya. Nah, pada intinya sama saja, tetapi dalam istilah mungkin beda ya. Misalnya kalau di perguruan tinggi atau UIN SMH Banten misalnya, top leadernya adalah rektor ya. Kemudian di bawahnya adalah wakil rektor, dekan, kepala biro, kabag, kasubag, dan staf. Dan staf ini menjadi implementasi daripada pelaksana daripada semua layanan yang ada di dalam sebuah perguruan tinggi. Kemudian kalau di dalam lembaga lain mungkin ada kata-kata seperti ketua ya. Kemudian ada wakil ketua ya. Kemudian atau ketua bagian. Kemudian ada ketua departemen dan lain sebagainya. Jadi intinya sama saja ya. Di sebuah negara maka peran ini misalnya top leadernya siapa? Dapat dipresentasikan atau top leadernya adalah presiden organisasi negara ya. Negara ini juga organisasi. Butuh seorang pemimpin. Perusahaan juga butuh seorang pemimpin. Yang dimaksud dengan di situ ada direktur, ada manajer, ya. Kemudian di sini dipresentasikan bahwa di dalam satu negara itu presiden, wakil presiden, para menteri ya. Ya. Jadi para menteri misalnya. Pada intinya tugas manajer atau istilah apapun sebagai padanannya, sebagai persamaannya adalah untuk memastikan, untuk mewujudkan agar tujuan daripada organisasi itu dapat tercapai secara efektif dan efisien melalui serangkaian kegiatan manajemen secara fungsional maupun operasional. Nah, tujuan negara, misalnya tujuan negara itu kan, sekarang misalnya negara itu harus ada apa? Harus ada wilayah, ya kan? Harus ada wilayah. Perusahaan harus ada tempat nggak? Ada, harus ada tempat. Jadi negara itu punya wilayah, kemudian ada rakyatnya, ya. Ada rakyatnya ya. Kalau wilayah luas, kemudian tidak ada rakyatnya, ya nggak bisa disebut negara. Ya, wilayah luas, tanah tak bertuan. Kemudian yang negara itu adalah ada pemerintahannya. Pemerintahannya itu dimulai dari presiden ya, wakil presiden, menteri, para gubernur. Jadi semua sampai paling rendahnya itu sampai RT ya. RT itu bagian daripada struktur organisasi negara. Jadi RT. Jadi itu adik-adik sama dengan perusahaan juga harus memiliki suatu organisasi. Organisasi yang untuk mencapai tujuannya dalam mencapai
profit tentunya ya. Mayoritas daripada perusahaan itu untuk mencapai profit. Begitu juga negara ya. Begitu juga negara adalah untuk, karena ada presiden, ada wakil presiden, ada gubernur, ada bupati, ada camat, ada Pak Lurah, ada RW, ada RT. Tujuannya adalah apa? Tujuannya utamanya adalah untuk melindungi rakyatnya, untuk mensejahterakan rakyatnya, ya, untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi bukan negara, kalau negara memiskinkan rakyatnya ya negaranya tidak baik ya. Jadi sumber daya alam yang ada di tanah air ini, di atas pemerintahan ini sepenuhnya adalah milik. Artinya sepenuhnya adalah untuk kesejahteraan rakyat ya. Begitu juga dalam perusahaan. Semua aset yang ada di dalam perusahaan tujuannya adalah untuk kesejahteraan para yang terlibat di dalamnya. Ya. Karyawan, buruh, kemudian manajemen, manajer, direktur. Nah, itu kesejahteraannya. Tentu kalau dalam perusahaan profit yang terbesar ya haknya daripada pemilik perusahaan. Kalau negara tidak. Jadi negara itu harus menjamin rakyatnya sejahtera. Kan itu dilindungi di dalam Undang-Undang 1945. Orang-orang di salah satu pasalnya, orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar itu dibiayai negara, dijaga. Ya. Jadi tujuannya adalah negara adalah untuk mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu padanan daripada manajerial ya. Jadi manajerial yang terbesar di dalam dunia ini adalah negara ya. Negara memiliki satu manajerial terbesar. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyatnya, untuk melindungi rasa aman bagi rakyatnya. Baik adik-adik, yang kedua tadi bahwa tujuan daripada kita membahas masalah ini adalah mengetahui bahwa untuk dapat menjadi manajer yang baik diperlukan keahlian manajemen. Nah, di sini keahlian manajemen. Di sini ya. Terlihat adik-adik? Keahlian manajemen. Jadi kita tidak lepas dari buku adik-adik ya. Bukunya, buku karangan siapa ini adik-adik? Erni Tisnawati Sule. Ya. Erni Tisnawati Sule. Bukan Sule pelawak. Jadi ada yang bertanya, apakah wajib Pak punya buku? Bapak sulit untuk menjawab. Karena mahasiswa tanpa buku seperti petani tanpa memiliki pacul. Ya. Mahasiswa tanpa buku seperti petani yang tidak memiliki pacul. Dikoret-koret aja pakai tangannya. Kapan selesainya itu? Tapi kalau pakai pacul, insya Allah cepat. Jadi referensi buku itu baik bagi kita. Untuk sementara satu saja lah cukup ya. Satu saja cukup. Adik-adik yang kedua tadi yang tujuannya adalah
Untuk mengetahui bahwa untuk menjadi manajer yang baik itu diperlukan keahlian-keahlian manajemen. Ya. Apa keahlian manajemen itu? Ya. Yang pertama adalah keahlian teknis. Ya, jadi seorang manajemen itu harus memiliki keahlian teknis, yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu seperti mengoperasikan komputer. Kan itu harus memiliki keahlian. Memiliki keahlian yang spesifik, komputer misalnya. Kemudian mendesain bangunan, ini dalam kaitannya dengan interior atau yang ahli dalam arsitek, ya. Mendesain bangunan itu perlu memiliki keahlian itu kalau perusahaannya bergerak di bidang bangunan. Jadi harus memiliki keahlian. Kemudian membuat layout perusahaan. Layout, jadi harus membuat apa ini? Output bagi perusahaan dan lain sebagainya. Yang kedua, keahliannya adalah keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Yaitu ini keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang yang ada di dalam masyarakat. Keahlian menilai orang pasar ini pengennya apa sih? Ya? Yang sedang tren saat ini apa sih? Misalnya jaket Bapak tren, banyak diminati. Maka perusahaan membuat jaket banyak karena banyak diminati oleh pasar, gitu kan ya. Ya, Bapak sedikit promosi. Padahal Bapak tidak di-endorse oleh perusahaan ini. Cuman Bapak mencontohkan. Siapa tahu dengan mencontohkan ini di-endorse, kan lumayan ya. Lumayan di-endorse sebagai promosi ya. Sebagai promosi. Jadi di sini keahlian berkomunikasi dan berinteraksi di dalam masyarakat ya. Kemudian diantaranya contohnya keahlian ini adalah keahlian dalam bernegosiasi. Negosiasi itu adanya nilai-nilai, deal daripada kontrak-kontrak yang akan nanti menguntungkan perusahaan. Nego itu artinya tawar menawar, bernego untuk mendapatkan proyek. Negosiasi. Jadi harus pandai dalam berkomunikasi dan bernegosiasi. Kemudian memotivasi siapa? Memotivasi karyawan. Jadi jangan bisanya marah mulu. Jangan bisanya ngomel mulu, tapi juga memotivasi dan memberi contoh, ya. Sehingga karyawan di bawahnya itu menjadi semangat, ya, berkat motivasi dari salah satu manajemen. Biasanya ini adalah konseling, ya, konseling. Kemudian meyakinkan orang, nih produk jaket ini, misalnya produk jaket ini bagus kan, gitu ya. Produk jaket ini bagus, dipromosikan. Menurut Bapak ya emang bagus. Pertama, anget karena musim dingin. Yang kedua, Bapak sedikit gaya, bergaya dengan model, walaupun mungkin ini peruntukannya untuk usia di bawah 30 tahun, Bapak nggak peduli, yang penting gaya. Gaya saja ya,
Yang penting gaya. Jadi Bapak nggak peduli tentang apa ini. Paling ini mungkin untuk anak-anak belasan tahun. Tapi Bapak fungsi daripada jaket ini sangat nyaman bagi Bapak. Jadi nyaman, enak dipakainya. Kemudian harganya juga tidak terlalu mahal ya. Di sini mereknya yang tadi Bapak sebut, Edger ya. Mudah-mudahan Bapak dapat endosan Edger nanti. Karena banyak mencontohkan Edger di sini. Promosi. Kalau yang di dalamnya ini hasil daripada beli melalui satu perusahaan juga, melalui perusahaan online ya. Kalau ini enggak online. Kalau yang kaosnya ini melalui perusahaan online, murah meriah, cuma 29.000. Tapi kan gaya kan? Coba lihat gaya enggak? Gaya kan? Dipadu dengan jaket. Kayak jaketnya berapa Pak harganya? Lihat aja di Islamic Center. Harganya berapa? Nah, mudah-mudahan. Jadi harus orang yang pandai yang kedua harus pandai meyakinkan orang bahwa barang ini bagus gitu. Harus pandai ya. Jadi kemudian di sini dan lain sebagainya. Semua pokoknya untuk meyakinkan supaya orang beli ya, untuk meyakinkan supaya orang borong untuk dijual lagi. Ternyata memang produk ini outletnya outlet sendiri ya, jarang dijual di luaran. Jadi jarang kita membeli merek ini di luar Edger. Kalau mungkin ada yang di luar, barangkali mungkin Edgeran ya. Karena KW itu banyak KW-KW-an ya. Yang ketiga keahliannya apa? Keahlian konseptual, membuat konsep, membuat perencanaan yang matang ya, membuat konseptual. Jadi konseptual skill, ahli dalam konsep. Konsep itu biasanya identik dengan narasi ya, narasi konsep. Tapi kalau konsep produksi biasanya konsep-konsep apa ini? Model yang bagaimana yang harus kita ciptakan supaya pasar menggemarinya ya. Model apa? Misalnya kalau pakaian gunung kan pakaiannya yang warnanya warna-warna menyala ya. Nah, ini anak-anak yang pencinta alam biasanya bajunya harus menyala. Itu pasarnya. Supaya kalau misalnya tersesat kelihatan ya, menyolok. Kemudian di sini yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak. Konsep itu kan masih ada di dalam otak kita, belum tertuang ke dalam bentuk. Jadi masih konsep. Di dalam otak Bapak ini banyak konsep, tetapi belum berbentuk. Bapak ini suka membuat puisi, konsep dituangkan ya, jadi lagu. Jadi jangan kaget adik-adik kalau Bapak punya lagu ya. Nanti kita share dan harus didukung ya. Bukan, tapi Bapak belum unggah ke YouTube. Makanya Bapak arahkan adik-adik ke YouTube untuk belajar menggali potensi-potensi yang ada pada diri adik-adik. Jadi adik-adik harus memanajeri diri. Kita ini punya potensi tidak di dalam diri kita ya. Kalau ada potensi kita gali, kita kembangkan. Dan kalau laku kita jual ya enggak ya. Jadi banyak ide-ide lirik, ide-ide syair di dalam otak Bapak yang nanti diilustrasikan ke dalam sebuah lagu, kemudian dibantu aransemennya, jadilah lagu. Bapak sudah punya 17 lagu, tapi belum Bapak share. Dan sudah memiliki hak paten, haki ya. Adik-adik,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu konseptual tadi ya, bahwa yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis ya, tertata, tertib ya, termasuk di dalamnya mendiagnosis. Mendiagnosis itu kalau dokter itu mendiagnosis penyakit daripada pasien. Kalau manajer dalam pemasaran dari mendiagnosis. Mendiagnosis itu melihat pasar. Pasar apa yang kira-kira laku, diagnosa ya. Diagnosa dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda ya. Jangan menjual baju misalnya baju-baju yang tebal di saat musim panas. Jangan menjual baju-baju tipis di musim dingin. Artinya analisa tentang pasar ya. Bahkan keahlian untuk memprediksi di masa yang jauh ke depan yang akan datang. Ya, jauh ke depan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keahlian manajer apalagi nih, keahliannya adalah mengambil satu keputusan yang tepat. Jangan sampai salah dalam memutuskan dalam melempar produk. Jadi mengambil keputusan yang tepat, yaitu keahlian untuk mengidentifikasi sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, solusi atas permasalahan dihadapi tentu pada internal perusahaan. Adik-adik, yang selanjutnya adalah keahlian dalam mengelola waktu. Nah, kalau dalam bahasa ekonomi, time is money. Kalau dalam bahasa Islam, al-waktu kasaif. Al-waktu kasaif, waktu adalah tajam pedang. Kalau bahasa ekonomi yang memang konvensional, time is money. Mereka hanya melihat materi. Ya. Kalau Islam adalah melihat spiritual, seimbang dengan materi. Waktu kasaif. Al-waktu kasaif, waktu adalah semacam pedang. Rugi kalau kita tidak memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Rugi ya. Jadi waktu itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam hal apapun. Dalam hal ekonomi, kemudian dalam hal spiritual keagamaan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap yang Bapak kemukakan jelas bagi adik-adik. Mudah-mudahan juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan bertanya. Dan jangan lupa setiap pertanyaan memiliki poin-poin atau value, nilai. Ya adik-adik, jadi semangat bertanya. Kalau Bapak tidak bisa menjawab, adik-adik yang menjawab. Ya. Jadi jangan mempersulit diri. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu